Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ada di judul, di video kali ini kita akan compare HP 2 jutaan dari Infinix dan Vivo, yaitu antara Infinix Hot 40 Pro yang dijual dengan harga 2,2 juta dan Vivo Y27s yang dijual dengan harga 2,4 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan mending yang mana, karena dari segi harga cuma beda sedikit. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Dan untuk yang pertama, seperti biasa kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana pada dasarnya baik Infinix atau Vivo sudah sama-sama memiliki tampilan yang kekinian. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, menurut saya sih Infinix Hot 40 Pro jawabannya, dan sekaligus mendapatkan 2 poin. Karena konsep layar yang digunakan sudah punch-hole display, sedangkan Vivo masih menggunakan konsep layar water drop screen. Lalu untuk urusan audio, Infinix dibekali dengan dual speaker stereo, ada di bagian bawah dan atas, sementara di Vivo hanya single speaker atau mono. Namun walau demikian, Vivo juga mendapatkan 1 poin, karena untuk proteksinya sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, di mana poin ini di Infinix tidak punya. Lalu untuk urusan layar, Infinix memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD plus panel IPS LCD. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dan untuk tingkat kecerahannya ada di angka 500 nit. Sementara Vivo memiliki layar sebesar 6,64 inch dengan resolusi juga Full HD plus. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 650 nit. Artinya dari angka di atas kertas, kedua HP ini punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Dimana Infinix unggul dari refresh rate-nya yang lebih tinggi, sementara Vivo unggul dari tingkat kecerahan layarnya yang lebih tinggi. Dan kalau untuk saturasi warnanya di sini juga tidak beda jauh, dimana baik Infinix atau Vivo sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga sama-sama pop up, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Jadi untuk urusan layar, di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sama-sama bagus dan punya kelebihan masing-masing. Pindah ke bagian spesifikasi, Infinix memiliki kapasitas memori 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD, dan untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS memory. Sementara Vivo memiliki kapasitas memori lebih kecil, hanya 8/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM-nya, Vivo juga sudah menggunakan tipe UFS, bahkan dari segi poin, skor yang dihasilkan lebih tinggi. Namun walau demikian, Infinix tetap juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin, karena memiliki kapasitas ROM yang lebih besar dibanding Vivo. Lalu untuk dapur pacunya, Infinix ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Sementara Vivo ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi juga 6 nanometer. Kemudian untuk urusan sensor, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap, karena sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan gyro hardware sudah sama-sama ada. Bahkan nih ya, buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Infinix atau Vivo juga sudah sama-sama ada. Artinya untuk urusan sensor, keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin, karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama. Sedangkan untuk performanya, saya tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan Infinix ada di angka 666 dan 2023 poin. Sementara di Vivo, skornya ada di angka 412 dan 1458 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, di Infinix bisa tembus sampai angka 436 ribuan, sementara di Vivo hanya ada di angka 333 ribuan. Jadi bisa dipastikan untuk urusan spesifikasi, di sini Infinix lebih gahar ya guys ya, terbukti dari skor Geekbench dan AnTuTu yang lebih tinggi saat pengujian. Lalu untuk gaming testnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends, dimana untuk Infinix grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Sedangkan di Vivo juga sama, grafik maksimalnya hingga ultra dengan frame rate bisa sampai super. Untuk tipikal game seperti ini, buat saya keduanya sudah mampu menjalankan game dengan baik tanpa kendala yang berarti. Memang sih gameplay dari Infinix terasa lebih sacet karena didukung dengan seri chipset yang lebih ngebut. Tapi kalau buat saya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi bukan tipikal yang beda jauh atau jomplang banget.
Kemudian digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Infinix ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sementara di Vivo lebih rendah karena hanya ada di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya, performa dari Infinix jelas lebih lancar dan playable ya guys ya, karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar. Tapi kalau untuk sensor giroskopnya, kamu tidak usah khawatir, karena baik di Infinix atau Vivo sama-sama responsif dan berjalan dengan baik berkat sudah menggunakan hardware gyro. Jadi untuk urusan performa, di sini Infinix juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena ditenagai dengan spesifikasi yang lebih gahar, dan yang pasti untuk kebutuhan gaming berat Infinix juga lebih bisa diandalkan menurut saya. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama, di mana Infinix Hot 40 Pro dibekali dengan fast charging 33 Watt, yang butuh waktu sekitar 1 jam 19 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Vivo Y27s sudah dibekali dengan flash charging 44 Watt, yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk urusan charging di sini Vivo lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Karena untuk isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu yang lebih cepat. Lanjut untuk urusan operating system, Infinix berjalan di Android 13 basis XOS 13, sementara Vivo berjalan di Android 13 basis PhantomOS 13. Secara keseluruhan, OS di keduanya menurut saya sudah sama-sama bagus. Seperti dari segi tampilan sudah sama-sama kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan tema atau wallpaper juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Lalu untuk urusan fitur, baik di Infinix atau Vivo juga sudah sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah sama-sama ada. Dan yang tidak kalah penting, selama penggunaan yang saya lakukan tidak ada iklan yang tiba-tiba muncul, jadi sama-sama nyaman untuk digunakan. Pokoknya untuk operating system di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Dimana UI-nya sudah sama-sama kekinian, fiturnya juga lengkap dan nyaman saat digunakan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Kemudian untuk sektor kamera, Infinix dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash seperti ini. Sedangkan di Vivo hanya ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 8 megapiksel. Artinya dari angka di atas kertas, di sini Infinix lebih unggul ya guys ya, karena memiliki resolusi kamera yang lebih besar, baik kamera belakang maupun depan. Tapi kalau untuk urusan fitur, keduanya sama kuat, karena selain foto dan video masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Dan yang paling penting, baik Infinix atau Vivo untuk perekaman videonya sudah sama-sama dibekali dengan Ultra Stable Video atau AIS. Dan bicara soal kamera, berikut adalah contoh jepretan dari Infinix Hot 40 Pro dan Vivo Y27s. Dimana dari hasil foto yang ada, saya rasa kamu juga bisa menilai kalau foto dari Infinix Hot 40 Pro di sini lebih bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Gambarnya terlihat lebih tajam dan untuk karakter warnanya juga lebih pop up atau ngejreng. Jadi sekali jepret siap untuk upload. Lalu untuk kamera selfie-nya, secara kasat mata foto yang dihasilkan keduanya masih 11-12 menurut saya, terutama di bagian karakter warnanya. Tapi kalau secara kualitas, foto dari Infinix juaranya, karena gambar yang dihasilkan lebih tajam, sehingga saat di zoom fotonya tidak pecah. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk perfotoan di sini Infinix juaranya dan mendapatkan 1 poin. Karena foto yang dihasilkan lebih bagus, baik kamera belakang maupun depan, terutama di bagian ketajaman gambarnya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Hot 40 Pro di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y27s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Untuk kondisi dan waktu di sini memang tidak sama, dan dari contoh berikut sudah sangat jelas perbedaannya. Dimana hasil video dari Infinix terlihat lebih bagus sekaligus jadi juaranya, karena saturasi warna yang dihasilkan lebih hidup atau pop up. Jadi untuk perekaman video kamera belakang, Infinix lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin. Lalu untuk video kamera depan, dari contoh berikut, video yang dihasilkan keduanya masih 11-12, tidak seperti hasil fotonya yang lumayan beda jauh.
Malah kalau menurut saya di sini video dari Vivo terlihat lebih oke, terutama di bagian kecerahan dan warna kulit yang lebih fresh. Artinya untuk perekaman video kamera depan gantian Vivo yang lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena videonya lebih cerah dan saturasi warnanya juga lebih fresh. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau ditanya siapa juaranya, maka Infinix Hot 40 Pro jawabannya. Karena secara keseluruhan, poin yang dihasilkan lebih banyak dan dengan harga lebih murah, apa yang ditawarkan juga lebih paket lengkap. Seperti sudah menggunakan dual speaker stereo, kapasitas memori jauh lebih besar, chipset lebih gahar, dan hasil kameranya juga lebih bagus, baik untuk urusan foto maupun video. Jadi kalau kamu tanya mending pilih mana, di sini sudah pasti Infinix Hot 40 Pro jawabannya. Namun yang jelas mau pilih Vivo atau Infinix, pilihan tetap ada di tangan kamu. Di sini saya hanya sharing apa yang saya temukan selama pengujian. Dan kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.